Citayam Fashion Week. Sebenarnya siapa sih yang bisa memakai fasilitas umum yang ada di daerah Sudirman? Sebagian orang menganggap fenomena ini menjadi suatu hal yang sangat bagus gitu. Dan sebagiannya lagi mengambil posisi klasisme. Gitu. Membanding-bandingkan sesuatu berdasarkan kelas suatu kelompok. Gue akan beropini tentang Citayam Fashion Week yang terkenal dari media sosial. Ada 3 sudut pandang yang akan gue jelaskan ke teman-teman. Yang pertama itu baiknya, yang kedua itu buruknya, dan ketiga hal yang menjadi renungan atau suatu hal yang bisa diperbaiki. Tapi sebagai latar belakang, gue hari Sabtu kemarin memang mengunjungi area Dukuh Atas BNI. Dan awalnya memang diajak teman untuk hunting foto. Karena di waktu-waktu senggang gue juga suka foto-foto. Dan gue tidak menyadari bahwa Citayam Fashion Week itu suatu kegiatan atau suatu acara yang berkelanjutan gitu. Jadi ketika gue sampai di Dukuh Atas BNI, gue cukup terkejut karena banyak banget orang di sana. Banyak, dan itu gue sampai sekitar siang hari pukul 2. Dan banyak banget orang di situ. Karena awalnya gue pikir itu hanya satu kali dan selesai, tapi ternyata berkelanjutan. Awalnya gue merasa cukup baik responsnya dari gue sendiri gitu. Gue mendapatkan beberapa objek foto yang menarik, yang bagus gitu. Gue bisa ngumpul sama teman-teman juga. Lalu hujan dan akhirnya sempat selesai gitu. Gue berteduh, makan, lalu berdoa, lalu akhir kembali lagi. Tiba-tiba membludak acaranya tuh benar-benar besar, luas banget. Laut seperti lautan manusia, banyak banget segala kelompok masyarakat ada di kegiatan tersebut gitu. Dan gue ngerasa kayaknya semua orang saat di acara Citayam Fashion Week itu terkenal semua gitu. Yang pertama tentang baiknya, gue pribadi menganggap jika ada suatu ruang publik yang bisa digunakan oleh masyarakat sesuai potensi atau memaksimalkan potensi yang bisa diberikan oleh ruang publik yang disediakan oleh pemerintah, itu adalah suatu hal yang cukup baik. Artinya ruang publik tersebut itu cukup inklusif untuk semua orang atas kebebasan berekspresinya mereka gitu. Di sana banyak menyalurkan kreativitasnya dan juga membantu orang-orang yang jualan di sana gitu. Jadi di sisi lain gue ngerasa ini suatu hal yang cukup baik ketika ada ruang publik yang bisa dimaksimalkan potensinya. Dan tentu teman-teman pasti pernah dengar ini mengingatkan kita dengan tempat yang ada di Korea, di Gangnam, dan satu lagi di Jepang itu Harajuku gitu, dimana memang satu tempat tersebut itu menjadi suatu tempat kebebasan berekspresi masyarakat tanpa melihat strata sosialnya. Dan rasanya keren gitu kalau kita juga punya ruang publik yang memang memfasilitasi orang-orang atas kreativitas yang mereka miliki. Jadi ruang publiknya tuh bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Dan hal berikutnya ini menunjukkan bahwa aksesibilitas moda transportasi benar-benar mempengaruhi suatu tempat gitu. Kenapa? Karena di Dukuh Atas BNI atau di Stasiun Sudirman ini menurut gue aksesibilitasnya itu sangat tinggi dan orang-orang hanya perlu naik moda transportasi yang mereka pilih tanpa harus menghabiskan banyak uang untuk datang ke tempat tersebut. Artinya ketika hal tersebut terjadi ya banyak peluang untuk orang-orang datang karena ya ibaratnya jika ada ruang publik terus isinya kosong gitu, nggak bisa diapa-apain gitu, masyarakat tidak bisa menikmati ruang publik tersebut, artinya kan nggak berfungsi ruang publiknya gitu. Tapi tentu setiap hal-hal yang baik tuh pasti ada hal yang buruk. Yang buruknya dari berdasarkan yang gue alami kemarin gitu, ketika malam hari tuh jumlah orang tuh ramai banget, bener-bener seramai itu. Gue bahkan harus pulang gitu karena gue ngerasa panik gitu ngelihat orang sebanyak itu gitu, dan akhirnya gue pulang duluan. Padahal di situ saat lagi banyak banget orang dan banyak banget orang-orang yang keluar menunjukkan identitas mereka gitu. Ya walaupun mungkin awalnya tadinya mungkin hanya orang-orang dari kelompok tertentu gitu, tapi sekarang kayaknya semua orang tuh ada di sana gitu. Pertama, kurang tertib. Kenapa gue bilang kurang tertib gitu? Karena ya jadinya dengan orang sebanyak itu jadi banyak sampah, banyak fasilitas umum yang mungkin jadi rusak gitu dan menghambat lalu lintas gitu. Ini hal yang terjadi karena memang sebanyak itu, banyak banget orang. Gue sampai pusing. Gue ngerasa biarpun tempat ini ruang publik gitu, pada akhirnya memang ada suatu hal yang harus diatur gitu, regulasinya itu juga harus ada tata tertib yang berlaku lah di sana. Tapi pada akhirnya pun ketika kita mencoba menerapkan suatu tata tertib tapi orangnya udah sebanyak itu gitu,
pada akhirnya akan jadi hilang kendali juga. Dan itu yang gue rasakan kemarin gitu, banyak pohon yang diinjak gitu, banyak orang yang bawa sampah sembarangan, dan hal-hal yang lain yang gue khawatirkan adalah eksploitasi suatu kelompok tertentu. Karena di sana tujuannya itu banyak banget yang bikin konten wawancara anak-anak kecil yang sebenarnya umurnya mereka tuh belum cukup untuk memberikan konsen apakah wajah mereka boleh ditaruh di internet gitu. Tapi sayangnya kita belum terlalu banyak mengenal mengenai konsen di masyarakat kita. Walaupun ada juga orang-orang yang sengaja bertindak, melakukan suatu hal yang disengaja gitu untuk dijadikan bahan konten, ada juga yang seperti itu. Ya pada akhirnya ini menjadi dampak media sosial yang menurut gue bisa cukup bahaya gitu, karena banyak banget hal-hal yang bisa dieksploitasi gitu. Walaupun ya sebagian tadi yang gue bilang ada juga yang memang sengaja gitu untuk direkam sama orang untuk dijadikan bahan konten. Itu yang gue lihat dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya tuh ada di situ. Jadi pada akhirnya gue merasa tetap perlu ada yang harus diatur di sana. Dan terakhir apa yang bisa kita renungkan gitu. Pertama, urusan tata tertib yang tadi, sampah. Yang gue kurang suka dari daerah Duku Atas itu adalah tempat sampahnya itu sangat terbatas gitu. Dan mungkin ya gue rasa juga banyak yang belum ngerasa siap gitu ketika ruang publik tersebut dijadikan tempat untuk secara masif gitu untuk masyarakat beraktivitas seperti itu gitu. Ya perlu, artinya hal yang harus dilakukan adalah memberikan fasilitas umum yang lebih banyak. Misalnya hal ini tempat sampah gitu, memberikan peringatan gitu, gak boleh apa gitu, misalnya gak boleh nginjak tanaman dan hal seperti itu gitu. Karena tong sampah di sana tuh sedikit banget. Kayak gue tuh abis beli minuman, kayak gue mau buang sampah tuh harus nyari dulu gitu, agak sedikit jauh dari tempat gue. Harusnya setiap detik itu ada tempat sampah gitu, itu minimal. Dan gue juga nggak bisa komentar aturan seperti apa yang harus diterapkan gitu. Tapi sebenarnya menurut gue ini suatu hal yang perlu gitu. Apalagi COVID juga lagi makin naik gitu, dan dengan banyak orang kemarin gitu, dengan gue juga nggak pakai masker gitu, sempat karena sesak gitu. Ya jadi suatu hal yang bisa jadi mengkhawatirkan juga sih. Tapi terlepas kalian setuju atau enggak gitu, dan ketika melihatnya ada satu tempat yang dibuat ramai seperti itu gitu dengan potensi yang tempat itu miliki, artinya di sini gue bisa mengambil kesimpulan bahwa ruang publik kita yang bisa digunakan sebagai alat untuk kreativitas gitu, atau tempat mereka untuk menyalurkan ekspresi mereka itu masih terbatas gitu, masih sangat-sangat terbatas, tentu dengan banyak pertimbangan hal. Jadi mungkin ini menjadi renungan gitu untuk para pemangku kepentingan gitu atau pengambil kebijakan, bahwa ketika kita bicara pembangunan ruang publik itu jangan hanya tempat-tempat yang dianggap paling produktif gitu, tapi menurut gue berbagai macam tempat gitu. Dan artinya suatu tempat tersebut memang menjadi suatu tempat yang nyaman gitu untuk masyarakat. Kalau hanya di satu tempat itu saja yang terjadi, artinya tempat itu akan terus ramai dan ramai terus menerus gitu. Dan gue melihat ini menjadi nggak efektif nanti fungsinya gitu. Jadi nggak hanya satu tempat yang harus diperbaiki, gue rasa gitu. Dan banyak yang harus dikerjakan juga akhirnya, dan banyak harus diperbaiki, nggak hanya dari tempat tapi dari moda transportasi yang digunakan, bagaimana aksesibilitas tempat tersebut gitu. Jadi hal-hal tersebut yang bisa menjadi renungan kita bahwa ruang publik kita itu masih sangat-sangat sedikit yang bisa digunakan untuk mengasah kebebasan ekspresi atau kreativitas yang orang-orang miliki. Jadi ya itu opini gue. Intinya gimana? Gue pribadi nggak menjadi masalah ketika ada suatu tempat ruang publik yang memang bisa digunakan sebagai tempat beraktivitas gitu, tanpa harus melihat strata sosial, itu bagus gitu. Tapi terkadang memang ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dan harus dilihat gitu. Karena kalau misalnya lama-lama kayak gitu pasti, karena kalau nggak terkontrol juga menurut gue akan jadi kaos nanti gitu, dan akan jadi kacau balau gitu, akan banyak kontraknya nantinya gitu. Jadi ya itu. Dan sejujurnya setelah mengunjungi kemarin, gue rasa akhir pekan gue nggak mau datang ke area Sudirman, khususnya daerah Duku Atas gitu, karena ramai banget dan gue cukup kurang menikmati tempat yang sangat-sangat ramai. Itu opini gue. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa.